Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Ini kelas 11, 12 IIS. 12 Pak. Ya, 12 IIS. 12, Pak. Ya, 12 IIS 1 ya. 12 IIS 1. Gabungan Pak. Gabung semua. Gabung, Pak. Gabung Pak sampai 3. Gabung, Pak. Kelas 12. Ya, apa kabar? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Itu yang kita Kantongnya mau. nggak sehat Pak. Kantong. Ya. Jadi Kantongnya nggak sehat. iya. Jadi kalau kantong Anda sehat kita kan libur, ya kan? Jadi tak ada jajan di sekolah, jadi jajan di rumah aja. Ya, di tetangga. Jadi oke lah ya. Semoga anak-anak Bapak semua sehat selalu, tidak terdampak Amin. oleh COVID-19. Ya, ini perdana mempelajari geografi, pelajaran geografi daring ya, pelajaran daring mata pelajaran geografi 2020. Selama Nggak dengar, Pak. dengar. Pak nggak dengar. Nggak dengar selama COVID-19 ini. Dengar. Dengar. Oke. Jadi oke, kita langsung ke materi ya. Ya oke, langsung ke materi. Materi kita konsep wilayah dan tata ruang. Ya. Konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah dan tata ruang itu mempelajari tentang wilayah dan perwilayahan. Nih, lihat brosur Bapak ya. Nih, nampak kan? Nampak. Brosur Bapak yang Bapak putar hari ini. Ya, wilayah 1, wilayah dan perwilayahan. Nah, jadi wilayah dan perwilayahan ini ada beberapa klasifikasi ya. Klasifikasi wilayah. Dengar? Dengar, Pak. Klasifikasi wilayah ini masuk A, yaitu adalah wilayah homogen. Ini homogen atau ini dikatakan wilayah formal. Ya, ini wilayah homogen atau wilayah formal. Apa itu wilayah homogen atau wilayah formal? Wilayah homogen atau wilayah formal ini adalah wilayah yang mempunyai kesamaan fisik ataupun ciri-ciri di suatu wilayah tersebut. Nih, paham? Wilayah homogen diulangi atau wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai ciri-ciri atau kesamaan di suatu wilayah tersebut, baik pun secara fisik ataupun non-fisiknya. Nah, itu yang dikatakan dengan wilayah homogen. Dan kemudian adalah wilayah fungsional. Ini yang kedua adalah bagian daripada klasifikasi wilayah tadi. Ya, adalah wilayah fungsional. Yang mana wilayah fungsional ini setiap wilayah mempunyai ciri-ciri dan kesamaan yang berbeda, ciri-ciri atau fungsi yang berbeda, ya, ciri-ciri dan fungsi yang berbeda. Setiap wilayah mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh, ya, wilayah dataran tinggi fungsinya beda dengan wilayah daerah dataran rendah. Ya, daerah dataran tinggi fungsinya adalah untuk
umpamanya untuk untuk apa? Untuk pembangkit listrik tenaga air, ya, pembangkit listrik tenaga air itu rata-rata adalah di daerah dataran tinggi. Karena apa? Karena di situ kapasitas perairannya cukup, ya, cukup, dan kemudian lingkungan dari suatu wilayah itu cukup memadai untuk kapasitas untuk pembangkit tenaga listrik. Contoh, yang mana pembangkit tenaga listrik itu rata-rata daerah pegunungan, daerah dataran tinggi. Contoh, kalau di Riau contohnya adalah yaitu adalah di Bangkinang, ya, di kota Bangkinang, yaitu yang berdekatan dengan perbatasan Sumatera Barat, ya. Dan kemudian lagi di Sumatera Utara, ya. Nah, itu yang mempunyai kapasitas perairannya cukup. Dan kemudian yang ini wilayah administratif atau politis, ya. Wilayah administratif atau politis adalah wilayah yang dapat menguasai daerah-daerah tersebut yang secara administrasi, yaitu adalah daerah perkotaan yang mempunyai yang tingkat politiknya sangat tinggi, umpama Indonesia, yaitu administratif politik ini kalau di Indonesia itu adalah pusat ibu kota pusat kota Indonesia itu adalah di Jakarta, ya, di Jakarta. Jadi secara administratif pusat politisnya itu atau politiknya itu, ya, politik, ya, itu berada di Jakarta, ya, berada di Jakarta. Nah, ini yang dikatakan adalah wilayah administratif politis, ya, yang berkaitan tentang politik. Politik ini berkaitan dengan partai-partai, ya, ada partai PDIP, partai Nasdem, partai Golkar, partai partai apa lagi? PBB. PKS, PBB. Nah, itu pusat administratifnya adalah berada di mana? Berada di Jakarta, di ibu kota Jakarta, ya. Ibu kota negara Indonesia adalah berada di Jakarta. Tapi udah diganti, Pak. Di Kalimantan, Pak. Pada saat sekarang ini masih di Jakarta. Itu kan perencanaan oleh pemerintah sekarang, yaitu di Kalimantan, ya, di Kalimantan. Belum diganti, Pak. Belum, itu masih perencanaan dan direncanakan oleh pemerintah dan DPR dan kemudian MPR. Sekarang kan sampai sekarang kan belum selesai, ya kan? Belum selesai. Ya, Pak. Dan kemudian itu adalah wilayah perencanaan dan pengelolaan, ya. Ini coba lihat nih, wilayah perencanaan dan pengelolaan. Nah, wilayah perencanaan dan pengelolaan ini, ya, suatu wilayah yang dapat direncanakan di situ adalah pusat kegiatan pengelolaan, baik pun itu secara teknologi, ya, ataupun non teknologi yang saling berhubungan antara satu dengan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Umpamanya, ya, yang saling berhubungan umpamanya adalah wilayah perkotaan dengan perdesaan, ya, wilayah perkotaan dengan perdesaan yang perkotaan saling membutuhkan hasil-hasil wilayah dari desa, dan kemudian
orang wilayah desa, ya, area desa membutuhkan, bahkan sebaliknya membutuhkan kebutuhan yang datangnya adalah dari kota. Nah, contoh pupuk, cangkul, teknologi, ya kan, teknologi komunikasi, HP, ya, HP Android. Kalau maunya kita di desa ini untuk mengolah alam, ya, kita butuh pupuk, butuh cangkul, membutuhkan parang babat dan lain sebagainya. Nah, ya, begitu juga dengan sebaliknya adalah orang kota, ya, orang kota membutuhkan apa? Membutuhkan kebutuhan mereka sehari-hari yang mana datangnya adalah dari desa. Dari desa. Contohnya adalah beras. Itu kan dari desa, ya. Sayur-sayuran, cabai. Berarti itu adalah feedback antara dua wilayah, yaitu perkotaan dan desa. Ini yang dikatakan dengan wilayah perencanaan dan pengelolaan. Nah, ini lanjut. Ini kamu dapat lihat gambar. Lihat gambar ini kan? Lihat, Pak. Gambar ini gambar ini kalau kamu lihat adalah gambar wilayah apa ini? Pedesaan, fungsional. Wilayah adalah wilayah pedesaan. Ya, adalah wilayah pedesaan, ya. Nah, apa yang dilihat di situ? Ya, kita lihat di sini ada rumah-rumah yang tidak tersusun dengan rapi, yang tidak tersusun bangunannya dengan teratur. Dan kemudian dapat kita lihat di situ ada persawahan, ya. Ada persawahan, dan kemudian ada hutan. Berarti ini adalah di daerah dataran tinggi atau di daerah pegunungan. Ya, di daerah pegunungan. Mereka berarti penghasilan atau penghidupan mereka di suatu wilayah ini adalah bercocok tanam di bidang pertanian, yaitu adalah palawija. Ya, palawija yaitu seperti tanaman padi, sayur-sayuran, dan lain segala macamnya. Nah, jadi di sini konsep dapat kita baca di sini konsep wilayah, definisi tentang wilayah dapat disebut berdasarkan gejala kemanusiaan. Ya, definisi tentang wilayah dapat disebut berdasarkan gejala kemanusiaan atau yang dikatakan human fenomena. Jadi fenomena alam, fenomena manusia, ya. Nah, fenomena manusia. Apa fenomena manusia ini? Definisi tentang wilayah dapat disebutkan berdasarkan gejala kemanusiaan. Gejala kemanusiaan. Alam bisa berubah disebabkan oleh manusia. Alam itu bisa berubah disebabkan oleh manusia. Ya, dan kemudian alam juga berubah bisa disebabkan oleh faktor fisiknya. Faktor alamnya, ya, faktor alamnya. Salah satu contoh terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya angin puting beliung, ya kan? Gunung meletus, ya. Nah, itu disebabkan oleh alam itu sendiri, adalah faktor alam. Dan kemudian kalau umpamanya faktor manusianya tadi, ya, manusia bercocok tanam, ya, di daerah persawahan ini. Di daerah persawahan itu sudah merubahkan alam itu, ya, sudah merubahkan alam. Dan kemudian manusia membangun, ya, yaitu membangun apa? Adalah membangun rumah. Ya, dari setiap waktu, ya, dari tahun ke tahun manusia bertambah, ya kan? Manusia itu tetap bertambah, ya, setiap saat manusia bertambah. Ya, sementara alam tidak bertambah, ya kan? Alam tidak bertambah, yang bertambah adalah manusia. Jadi manusia bertambah tentu
wilayah itu atau daerah tempat mereka tinggal akan mengalami perubahan. Contoh tadi mereka membangun rumah, ya, membuat perkebunan, baik pun itu palawija dan atau perkebunan keras, ya. Kalau di daerah kita seperti contohnya adalah perkebunan sawit, ya kan? Sawit. Nah, tuh. Ini yang dikatakan dengan definisi tentang wilayah dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan. Ya, dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan. Manusia tadi yang merubah wilayah tadi, ya, dapat merubahkan suatu wilayah. Disebabkan oleh faktor itu tadi. Ya, kita mau makan, ya kan? Nah, dan kemudian kita lanjut, ya. Yang ini konsep perwilayahan. Nah, dapat kamu lihat di gambar ini, ya? Dapat lihat nggak? Lihat gambar. Ini daerah atau ini katakan atau wilayah yang adalah suhu udaranya sangat dingin. Ini. Ya, sangat dingin. Dapat kita lihat ini adalah biasanya daerah-daerah kutub ini, ya. Adalah di daerah kutub, ya. Nah, ini dapat kita lihat adalah apa namanya ini? Yang putih-putih ini? Salju. Salju. Biasanya daerah kutub, ya. Daerah dingin, ini dapat kita lihat salju. Jadi rentan daerah ini adalah daerah dingin. Beda dengan daerah kita. Jadi di sini dapat kita lihat dari materi ini, perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai, ya, upaya pengelompokan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu, ya, paham? Perwilayahan atau regionalisasi diartikan, ya, sebagai upaya pengelompokan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Paham nak? Dari pengertiannya ini paham nak? Jadi artinya adalah setiap wilayah ini, ya, ini kan daerah kutub dia, daerah dingin, ya. Ini mereka yang berada di sini tujuan dan fungsinya berbeda dengan yang berada di sini, di daerah pedesaan ini tadi. Ya, tujuan dan fungsinya berbeda, ya. Dengan daerah dengan daerah yang dapat kita lihat pada gambar ini berbeda dengan manusia atau kelompok-kelompok yang berada di daerah di sini, ya. Kalau di daerah di sini pengelompokan manusia atau tujuan manusia yang berada di daerah ini, ya, yang pada umumnya mata pencariannya adalah sebagai nelayan, ya. Nah, di sini ini sebagai nelayan. Kalau di sini tadi adalah sebagai pertanian atau tanaman palawija, tanaman muda. Kalau di sini adalah pelaut, ya, orang yang mencari ikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia berdekatan dengan laut, ya, daerah dingin, ya. Di situ mungkin banyak ikan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita lanjut, ya. Metode perwilayahan dan regionalisasi, ya. Nih. Loh, itu siapa main gitar tuh? Yang main gitar siapa tuh? Metode perwilayahan dan regionalisasi ini ada 2, ya. Penyamarataan wilayah, dan kemudian klasifikasi wilayah. Nah, penyamarataan wilayah dan kemudian klasifikasi wilayah. Lanjut, ya. Faktor dinamika perkembangan wilayah. Ya. Faktor dinamika perkembangan wilayah. Ini ada berapa faktor? Lihat di situ. Ada 5 faktor. Faktor pertama
Faktor pertama apa? Internal. Faktor internal. Adalah faktor internal. Nah, jadi kita bahas dari judul ini. Ini judulnya tadi ya. Judulnya ini faktor dinamika perkembangan wilayah. Jadi setiap perkembangan wilayah itu, lihat nih ya, setiap perkembangan wilayah ada masalah-masalah yang dihadapi di setiap wilayah tersebut. Baik pun itu secara fisik ataupun non-fisik. Ataupun dan kemudian adalah faktor manusianya sendiri. Ya. Nah, jadi kalau untuk memperkembangkan wilayah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk memajukan di suatu daerah, ya, daerah atau wilayah, baik pun itu fisiknya, pendidikannya, kesehatannya, ya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Nah, telapak tangan. Inilah yang dikatakan dengan faktor dinamika. Ya, inilah yang dikatakan dengan faktor dinamika. Apa tuh? Ya, adalah faktor dinamika. Nah, pertama adalah faktor internal. Ya, faktor internal ini adalah faktor dari wilayah itu sendiri. Ya kan? Nah, faktor dari wilayah itu sendiri. Apa faktornya? Ya, umpamanya ya, baik pun itu orang-orang yang berada tinggal di wilayah itu ataupun umpamanya adalah tingkat kesuburan daerah tersebut, tingkat kesuburan wilayah tersebut. Kenapa? Tingkat kesuburan atau tingkat perkembangan wilayah ini, wilayah tandus berbeda dengan daerah wilayah yang tidak tandus, ya kan? Wilayah tandus berbeda dengan wilayah yang tidak tandus. Inilah yang dikatakan dengan faktor internal, ya, faktor internalnya, faktor wilayah itu sendiri, daerah itu sendiri, ya, faktor daerah itu sendiri. Jadi umpamanya kalau wilayah yang dikatakan dengan wilayah tandus, ya, dominan masyarakat yang berada di situ pergi mencari pekerjaan ke daerah-daerah perkotaan atau ke daerah-daerah yang tidak tandus. Mayoritas mereka setelah tamat SMA mereka merantau, ya, mereka merantau ke daerah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi kalau daerah seperti itu sulit untuk berkembang, ya, sulit untuk berkembang. Dan kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, ya. Nah, faktor eksternalnya ini orang dari luar, ya, orang dari luar ke wilayah tersebut, nah, ya, ke tempat tersebut. Nah, mereka akan menilai, ya, wilayah itu, ya, umpama salah satu contoh, segi keamanannya seperti mana, ya, jalannya seperti apa, ya, apa perkembangan umpamanya, dan kemudian yaitu curah hujannya seperti apa, ya, curah hujannya. Jadi curah hujan itu sangat juga menentukan kesuburan wilayah atau perkembangan wilayah itu, ya. Soalnya mereka umpamanya mau bercocok tanam, ya, tidak mungkin mereka bercocok tanam di daerah yang tandus, ya kan? Nah, mereka tidak mungkin bercocok tanam di daerah yang tandus. Jadi itulah faktor daripada eksternal itu tadi. Jadi seorang pengusaha atau investor itu dia mau berusaha dan mengembangkan usahanya di suatu wilayah itu apabila wilayah itu mendukung, ya, mendukung. Nah, itu yang dikatakan faktor eksternal. Dan kemudian itu adalah faktor geografis. Ya, faktor geografis ini jarak, ya, jarak antara wilayah ini dengan wilayah penghubung, ya, wilayah penghubung umpamanya dari desa ke kota, ya, jalan seperti apa, ya,
jarak tempuhnya seperti jarak tempuhnya berapa jauh, ya kan? Luas wilayahnya seperti apa? Itu yang kita katakan dengan faktor geografis. Dan kemudian faktor manajemen wilayah, ya, faktor manajemen wilayah. Jadi wilayah itu apabila sangat mudah dimanajemenkan, wilayahnya mendukung baik pun faktor internalnya dan eksternalnya ini tadi. Nah, di sini dia. Ya. Jadi faktor manajemen wilayah ini tadi, ya, baru dia bisa mendukung perkembangan wilayah itu apabila didukung oleh dua faktor ini, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal. Habis waktu, Pak. Hah? Belum. Udah, Pak, jam 11. Udah. Udah, Pak. Dan kemudian yang terakhir ini adalah faktor historis. Ya, faktor historis ini adalah faktor perkembangan sejarah, ya, sejarah suatu wilayah tersebut, ya. Nah, inilah dikatakan dengan faktor historis. Ya, faktor historis adalah sejarah perkembangan wilayah. Nah, sejarah wilayah itu, ya, setiap wilayah daerah itu mempunyai sejarah, ya kan? Nah, sejarah umpamanya Riau ada sejarahnya, ya. Dan kemudian Sumatera Barat ada sejarahnya, ya kan? Nah, itu yang dikatakan dengan faktor historis, ya, sejarah dari satu wilayah tersebut. Jadi kalau sejarah wilayahnya itu umpamanya itu wilayah itu dibina, dipimpin oleh kerajaan-kerajaan oleh zaman kerajaan dulu. Sebelum ada pemerintah tentu raja yang memimpin suatu wilayah tersebut, ya kan? Nah, dipimpin oleh raja-raja. Nah, jadi di situ itulah yang dikatakan dengan faktor historis. Faktor historisnya adalah sejarah dari suatu wilayah. Nah, oke. Dan kemudian lanjut. Udah habis, Pak. Udah habis waktunya, Pak. Nah, udah habis. Oke. Ya. Untuk mata pelajaran geografi, materi pelajaran geografi, nanti kita lanjut tahapan minggu depan, ya. Nah, minggu depan Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak didik Bapak yang mengikuti pelajaran daring ini, ya. Pelajaran daring ini. Sama-sama, Pak. Nah, mengucapkan terima kasih. Yang mana besok adalah yang beragama Islam, besok adalah hari bukan hari potong lembu, ya. Hari Idul Adha, ya, hari raya haji. Kalau kita kenal adalah hari raya haji, itu adalah Idul Adha. Besok kita libur, ya. Besok libur, Sabtu libur, Minggu libur, dan kemudian dilanjutkan pada hari Senin. Ya, bagi yang beragama Islam jangan lupa, ya, besok sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Adha. Ya, pastilah. Untuk hari ini Bapak sudahi materi pelajarannya sampai di sini. Dan kemudian Bapak cukup Bapak ucapkan, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.